minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Wa fi riwayah an Anas qila ya Rasulullah ayyu sadaqatin afdal, qala sadaqatun fi Ramadan ila akhirih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jamaah kajian sebelum buka puasa Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah diberkahi, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahat di salah satu rumah Allah ini dalam keadaan baik. Karena apa? Karena kalau kita melihat, mungkin ada di antara kita, di sekeliling kita yang dulu bersama dengan kita di sini berzikir, mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan kalam-kalam Allah, saling menasehati dalam hal kebaikan. Tapi pada Ramadan tahun kali ini beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di kesempatan yang mulia ini, marilah kita tambahkan, naikkan, tingkatkan lagi iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15 hari berjalan puasa, mudah-mudahan 15 hari itu pula kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga sampai akhir nanti kita bisa menjalankan dengan penuh keikhlasan, imanan, wahtisaban, sehingga kita seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ghufira ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi sebuah pengetahuan umum dari anak kecil maupun orang dewasa bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana amal kebaikan manusia, seorang mukmin, seorang muslim itu dilipat gandakan. Bahkan sering para ustadz, para kiai, para penceramah bilang bahwasanya bulan Ramadan itu bulan di mana amal kebaikan, pahala-pahala itu diobral sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu neraka itu ditutup, sehingga kiranya mustahil bagi kita seorang muslim, seorang mukmin ketika bulan Ramadan itu datang kok tidak ada rasa atau semangat motivasi untuk beramal kebaikan di bulan Ramadan ini. Perlu ditanyakan lagi keimanannya. Jamaah rahimakumullah, salah satu amalan di bulan Ramadan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yaitu sedekah. Mungkin sudah disampaikan materi tentang sedekah ini. Namun di sini saya akan menyampaikan tentang adab atau kebiasaan para sahabat Nabi, bagaimana, seperti apa sedekah yang mereka lakukan. Di dalam sebuah hadis bahwasanya dikatakan an Anasin kila ya Rasulullah ayyu sadaqatin afdal, qala sadaqatun fi Ramadan, wa qila fil ukhra kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dari dua penggalan hadis ini kita bisa mengetahui yang pertama bahwasanya sahabat Anas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua menjelaskan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara manusia, dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini bulan di mana pintu-pintu kebaikan itu dibuka. Kalau kita lihat saja di masyarakat kita,
ada sebuah ormas yang bukan ormas Islam, yang mungkin ada sebagian orang menganggapnya ormas preman yang sukanya jaga parkir. Kalau bulan Ramadan saja bersedekah, bagi-bagi takjil. Dan kita yang setiap hari ikut kajian berbuka, masa tidak ada motivasi untuk bersedekah? Mungkin apakah bulan Ramadan yang dimana pahala diobral sekurang-kurangnya itu tidak menggerakkan hati kita untuk bersedekah? Apakah iman kita di bulan Ramadan ini sedang turun-turunnya, sehingga kita butuh pembaruan iman ataupun contoh secara langsung agar iman kita meningkat? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kalian sekali-kali mendapatkan sebuah kebajikan sampai engkau mensedekahkan harta terbaik kalian. Dan apa yang telah engkau sedekahkan dari segala apapun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya sedekah yang terbaik adalah sedekah dari harta benda yang benar-benar kita cintai. Kalau kita melihat sirah Nabawi ketika peristiwa hijrah Nabi, setelah Nabi Muhammad SAW membuat masjid, kemudian Rasulullah SAW itu mempersatukan umat Islam antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Begitu dahsyatnya orang-orang Madinah bersedekah kepada orang-orang Muhajirin. Salah satunya yang mungkin sering kita dengar adalah tentang kisah disaudarakannya antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Bahwasanya pada waktu itu ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan dua tokoh tersebut, apa yang dikatakan Sa'ad bin Ar-Rabi? Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling kaya di Madinah. Silahkan engkau ambil separuh dari hartaku. Kalau engkau mau, nanti saya akan ceraikan istri saya, dan setelah iddahnya selesai, silahkan boleh engkau nikahi. Nah, itu salah satu budaya atau kultur para sahabat Nabi ketika bersedekah. Sedekah benar-benar dari harta yang mereka cintai, yang digarisbawahi bukan menceraikan kemudian dinikahi, Bapak Ibu ya. Karena kalau dilakukan sekarang bahaya. Tapi konteksnya di sini adalah harta yang paling dicintai. Sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya zakat fitrah. Kisah ini itu menyindir kita. Biasanya kita kalau setiap hari makan nasinya berasnya beras-beras premium,
Tapi ketika kita zakat fitrah pakai berasnya stroberi, bahkan beras-beras merek yang tidak terkenal. Riwayat ini juga menyindir kita ketika kejatahan takjil berbuka di masjid, yang biasanya kita makannya mungkin kalau di luar makannya di restoran yang tidak ada sendoknya, yang adanya cuma garpu dan pisau. Tapi ketika memberikan takjil berbuka, lauknya ya seperti itulah yang biasa kita makannya. Itu sebuah sindiran buat kita semuanya. Katanya kita itu bersedekah dengan sedekah terbaik, tapi yang kita berikan bukan terbaik, malah ya ibaratnya ala kadarnya. Maka dari itu di bulan Ramadan kita tanyakan lagi kepada hati kita, kepada diri kita. Kita itu meniru siapa? Ya. Para sahabat Nabi dan Nabi sendiri pun juga luar biasa ketika bersedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain bersedekah ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan, ternyata sedekah itu adalah salah satu cara atau metode khusus untuk menghilangkan sifat buruk manusia. Apa itu sifat buruknya? Yaitu bakhil kikir. Namanya penyakit bakhil kikir itu tidak bisa diobati dengan sholat, dengan puasa. Hanya bisa diobati dengan bersedekah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah berkata, as-shadaqatu min jinsil qital, fal jubbanu yarjif was-suja'u yasbut. Sedekah itu salah satu dari peperangan. Orang yang pecundang, yang takut, pasti akan gemeteran. Orang yang berani, pasti dia tidak akan pernah ragu. Makalah ini itu mengingatkan kita, terutama bapak-bapak, ketika sholat Jumat, di dalam dompetnya ada uang merah, biru, hijau, coklat, putih, dan seterusnya. Kemudian di depannya itu jalan kotak amal. Dari dompetnya itu kira-kira akan dikeluarkan yang warna apa? Ya, warna apa kira-kira? Apa dompetnya sekalian dimasukkan? Ya, dan rata-rata pasti uang yang kelihatannya paling jelek, paling kusut sendiri biasanya. Insya Allah jamaah Masjid Al-Masjid tidak, biasanya merah-merah semua. Amin. Ya. Kalau orang itu benar-benar yakin, benar-benar sedekah itu adalah suatu hal yang baik, maka orang tersebut akan sedekah yang terbaik, pilih yang terbaik, tidak bergetar hatinya, tidak eman-eman. Tapi kalau orangnya masih eman-eman, pasti akan maju mundur. Ini yang mana? Ini yang mana? Yang mana? Yang mana? Akhirnya otak amalnya lewat. Dan kalau orang yang bersedekah
bahwasanya orang tersebut sudah berhasil, sudah menang melawan dirinya sendiri, melawan sifat kikirnya, melawan sifat bakhilnya. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sedekah itu memerangi sifat kikir kita, ternyata sedekah adalah salah satu cara terbaik melindungi keluarga kita dari siksa api neraka. Di dalam riwayat Al-Bukhari dari Sa'id Al-Khudri, hadisnya sangat panjang sekali. Di dalam hadis tersebut bahwasanya dijelaskan sebaik-baiknya sedekah adalah kepada keluarga terdekat sendiri, itu terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau kita melihat ada berapa banyak di antara kita, di masyarakat kita yang melakukan kemaksiatan, bahkan menanggalkan keyakinannya gara-gara keadaan kefakiran. Itu berapa banyak? Ada saudara muslim kita yang bahkan meninggalkan keimanannya gara-gara Indomie, gara-gara minyak goreng, gara-gara nasi bungkus, gara-gara baju awul-awul. Baju awul-awul itu baju yang sudah dipakai atau baju layak pakai. Itu berapa banyak? Bahkan saya itu tahun 2016 pernah menjadi sebuah relawan di lembaga Amin Zakat yang diasuh oleh AAD, itu melakukan sebuah perlawanan melawan kristenisasi di daerah Gunung Pati, di daerah yang namanya ikut kelurahannya Kelurahan Terangkil, bawahnya UNES itu sama Kalialan. Dulu di situ mayoritas penduduknya 90% Muslim, tapi sampai pada waktu itu kurang lebihnya tahun 2016 itu tinggal satu kakak saja yang Islam, karena wilayah tersebut dijadikan basis dari binaannya Unikan. Banyak awal mulanya anak-anak di sana itu diajak, pertamanya seperti bimbel pada hari Ahad, pulang-pulang tiba-tiba Tuhan mereka dikatakan oleh anak-anak baik, seperti itu. Kemudian acara TPQ diajak buka bersama di dalam gereja, itu atasnya ada gereja. Dulunya pakainya bambu, sekarang sudah megah sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sedekah yang terbaik itu pertama-tama harus kita berikan kepada keluarga kita terdekat. Kalau misalnya keluarga terdekat kok semuanya sudah mampu, semuanya bisa keluar, syukur-syukur semuanya. Terdekat juga, yang terjauh juga. Karena ya memang salah satu ranah sosial yang dicakup oleh Islam yaitu dengan pemberdayaan
hal tersebut. Dan kalau kita lihat pula ya di dekat sini ya, bahkan karena keadaan fakir sampai-sampai menjual kehormatannya demi selembar rupiah. Mungkin kita dengan seenaknya bilang itu kan dosanya mereka sendiri yang imannya tidak kuat. Belum tentu itu dosa mereka, bisa jadi itu dosa kita. Belum tentu pula kalau semisal kita sendiri berada di dalam keadaan tersebut bisa selamat, itu belum tentu. Maka dari itu di bulan Ramadan ini mari kita saling peduli kepada keluarga terdekat kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada lingkungan sekitar kita. Apakah masih ada orang-orang yang patut kita tolong? Pastinya ada. Dan kemudian Bapak Ibu semuanya, kenapa Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk bersedekah terlebih dahulu, mementingkan kerabat dekat, yaitu karena dengan bersedekah ini hubungan silaturahmi kita dengan keluarga dekat kita semakin erat. Semisal ada keluarga yang sedang berseteru, salah satu keluarga itu datang menghampiri, membawa hadiah, kira-kira mau diterima apa malah dimaki-maki? Ya pastinya 50% lebih pasti akan diterima. Bahkan kalau misalnya kita berkunjung bertamu ke rumah orang, itu dianjurkan untuk membawa buah tangan. Karena untuk apa? Untuk mempererat silaturahmi. Tahabu, salinglah kalian bertukar hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita, pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, bahwasanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwasanya permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji, yang biji tersebut ketika ditanam tumbuh mempunyai cabang 7. Setiap 7 cabang tersebut terdapat 100 biji. Berarti ada 700 biji di dalam pohon tersebut. Itu permisalan orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan rasa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan 700 pahala dan 700 kebaikan. Itu di bulan biasa, di luar Ramadan. Kalau kita lakukan di bulan Ramadan, itu beda cerita lagi, lebih dari itu. Kalau misalnya kita lakukan infaknya di malam pas Lailatul Qadar, ya, coba berapa itu? Kalau ditumpahin kalkulator kayaknya susah itu. Nolnya
sampai nggak muat dilayani. Ya, sungguh sangat luar biasa sekali berbuat baik atau bersedekah di bulan puasa ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain kita beramal baik di bulan Ramadan ini, tentunya kita harus membarengi atau membersihkan amal-amal baik kita, menetapkan, memantapkan amal-amal baik kita dengan rasa ikhlas dan penuh istiqomah. Karena dalam sebuah riwayat Bapak Ibu semuanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW itu duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bilang kepada para sahabat, la yanju ahadu minkum bi amalihi, bahwasanya tidak ada satupun di antara kalian itu akan selamat dari amalnya, walaupun amal itu baik. Kemudian para sahabat itu kaget mendengar Rasulullah bilang bahwasanya amal baik kita aja belum tentu diterima, belum tentu bisa menyelamatkan kita. Kaget. Kemudian para sahabat bertanya, dan itu juga engkau wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, iya, saya juga belum tentu selamat terhadap amal baik kita. Para sahabat tambah kaget lagi. Lah engkau aja wahai Rasul yang katanya maksum, dijaga dari dosa nggak bisa selamat. Lah bagaimana dengan kita ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu walakin saddidu, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya dengan rahmatnya, dan tepat-tepatkanlah. Dan tepat-tepatkanlah inilah yang menurut salah satu mufasir menerangkan perlu adanya istiqomah. Kalau kita sering mengetahui istiqomah itu sering diartikan sebagai amal yang dilakukan terus-menerus. Tapi menurut versi hadis ini, istiqomah itu bukan amal yang dilakukan terus-menerus, tapi adalah menurut salah satu mufasir, walakin saddidu ini adalah menempatkan atau tepat-tepatkanlah niat kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di ratusan sujud kita, di ribuan sujud kita di setiap malam bulan Ramadan ini, ada satu di dalam hati kita, ada muncul di benak hati kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang lain. Maka dari itu di dalam Quran surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, memutuskan berteguh pendirian
tidak pernah goyah, hatinya selalu kepada Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat Allah turun kepadanya dan mengatakan, jangan takut dan jangan bersedih, dan berbahagialah terhadap surga yang nanti Allah sudah janjikan. Kalau di hati kita sudah berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita sudah ikhlas, benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada suatu alasan apapun yang akan menghambat kita untuk berbuat baik. Mau berangkat ke masjid dalam keadaan hujan, dalam keadaan terang benderang, mau keadaan dalam mati lampu, kalau sudah benar-benar istiqomah niat kepada Allah, tetap berangkat dengan niat yang sama, dengan suasana hati yang sama. Dan kalau orang-orang sudah beristiqomah niat karena Allah Subhanahu wa taala, ketika ia beramal baik, amal baiknya tidak dianggap oleh orang lain, dia tidak pernah merasa putus asa, tidak pernah bersedih. Kalau orang sudah beristiqomah niat karena Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, ketika dipuji-puji oleh orang lain, dia tidak mudah besar kepala, dan tidak ada satupun rasa takut di dalam hatinya, karena di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekelumit kata dari saya tadi mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya tinggal separuh lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Mari kita gunakan kesempatan tersebut, kita tingkatkan, kita lakukan, kita laksanakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tanpa ada yang kita lewatkan, karena boleh jadi ini adalah bulan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Dan nanti mungkin ada beberapa waktu sebelum buka puasa, marilah kita berdoa masing-masing, karena salah satu waktu mustajabah doa adalah mendekati waktu berbuka puasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa in kana shawaban minallahi wa rasulihi wa in kana khata'an faminni wa minasyaiton. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi